Selamat datang di chapter Fitur dan Fungsi Lengkap Microsoft Word. Di sesi ini kita akan belajar tentang dasar-dasar dari Microsoft Word. Pertanyaan pertama, kenapa sih kita mesti belajar Microsoft Word? Jadi Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata. Nah, kata dari pengolah kata ini adalah kuncinya. Mengolah kata adalah bagian dari komunikasi. Ya, kita dalam kehidupan personal maupun kehidupan profesional pasti melibatkan kegiatan komunikasi. Cuma, kalau dalam kegiatan profesional, komunikasi kita terkadang memerlukan suatu media atau dokumen. Disinilah peran Microsoft Word untuk membantu kita dalam berkomunikasi secara profesional. Contoh, misalnya kita mau mengkomunikasikan apa yang sudah kita lakukan sebagai personal atau misalkan sebagai perusahaan. Maka kita perlu membuat suatu laporan untuk nanti dibaca oleh orang yang ingin kita komunikasikan. Dan Microsoft Word dapat membantu kita membuat naskah laporan sesuai dengan tujuan tersebut. Contoh, misalnya kita mau mengkomunikasikan apa yang sudah kita laporkan secara personal atau secara perusahaan. Maka kita bisa membuat naskah laporan dengan Microsoft Word. Seperti contoh yang ada di layar ini. Ini adalah contoh naskah laporan yang dibuat dengan Microsoft Word. Ya, jadi contohnya, misalnya kita mau mengkomunikasikan apa yang sudah kita laporkan, baik secara personal atau secara perusahaan, itu kita bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat suatu naskah laporan demi memenuhi tujuan tersebut. Di sini ada contoh naskah laporan yang sudah dibuat dengan Microsoft Word. Kita bisa lihat dengan Microsoft Word, kita bisa menebalkan huruf, kemudian kita bisa membuat bab dan subbab secara otomatis. Kita juga bisa membuat teks dalam format paragraf seperti ini, membuat suatu huruf menjadi kapital dengan cepat asal kita tahu fungsinya. Kemudian kita juga bisa mengatur jenis kertas yang kita gunakan untuk mengerjakan naskah ini. Contoh berikutnya, kalau misalkan kita mau mengkomunikasikan, dalam artian kita mau mengajak orang untuk hadir dalam suatu acara yang kita buat, misalkan rapat. Kita juga bisa menggunakan Microsoft Word untuk membuat surat undangan tersebut, sehingga nanti orang yang membaca langsung mengetahui maksud dari tujuan dokumen tersebut apa, agendanya seperti apa, hari tempatnya seperti apa. Oke, jadi di sini udah ada nih contoh surat undangan yang dibuat dengan Microsoft Word. Ketika kita bisa menguasai Microsoft Word dengan baik, maka kita bisa membuat surat undangan seperti ini. Misalnya kita bisa menebalkan suatu teks sebagai judul surat undangan. Kemudian kita juga bisa mengatur tata letaknya dengan penggunaan nanti ada namanya line and paragraph spacing. Dan yang paling hebat adalah dengan Microsoft Word, kita nanti bisa mengirim surat undangan ini kepada misalkan 20 penerima undangan hanya dalam satu kali proses. Nanti kita akan belajar di naskah surat massal. Jadi itu contoh-contoh yang mudah-mudahan sih bisa membuat kamu semakin termotivasi untuk belajar Microsoft Word. Setelah kamu termotivasi, nah langkah berikutnya adalah gimana nih cara pakainya. Yang paling pertama, kamu harus tahu dulu logonya seperti apa. Karena kalau kamu nggak tahu logonya, nanti kamu buka perangkat kerja kamu, let's say laptop atau PC, ya nanti nggak ketahuan aplikasinya seperti apa. Nah, jadi di sini adalah logo-logo Microsoft Word. Microsoft Word sendiri umurnya udah panjang dan setiap versi itu ditandai dengan tahun. Let's say misalkan di sini ada Microsoft Office versi 2000, kemudian versi 2007, ada versi 2010, ada versi 2013, ada versi 2019. Ini terbaru, logonya seperti ini. Jadi jika kamu ingin membuka Microsoft Word di perangkat kerja kamu cari dulu nih aplikasi seperti ini. Ciri utamanya itu ada huruf W dan warna biru. Untuk yang terbaru ya tadi ya, logonya yang ini di pojok kanan bawah. Untuk logo yang versi lain, kamu bisa lihat di perangkat kerja kamu. Adanya logo yang versi mana. Ketika kamu udah tahu logo yang ada di perangkat kerja kamu seperti apa, kemudian kamu klik atau buka, maka kamu akan menemukan tampilan Microsoft Word seperti ini. Yang pertama, ini adalah lembar kerja. Seperti kertas putih kosong, di bagian inilah kita akan melakukan pengetikan atau pengolahan kata. Kemudian kita pindah ke pojok kiri atas. Ini ada yang namanya Quick Access Toolbar. Bagian ini berisi fungsi-fungsi yang biasa sering kita gunakan. Di sini ada contoh fungsi penyimpanan dan fungsi-fungsi lainnya. Pindah ke tengah atas, di sini ada judul dokumen. Jadi kalau kita belum memberikan nama dokumen, itu nanti posisinya adalah dokumen 1.
Tapi kalau nanti sudah diberikan nama, nanti namanya akan berubah sesuai dengan yang kita berikan. Kemudian di pojok kanan atas ini ada window management. Di sini kita bisa melakukan pengaturan ribbon atau menu bar. Kemudian bisa melakukan minimize, mengatur besar jendela Microsoft Word, atau menutup aplikasi. Pindah ke bawah, ini ada ribbon atau menu bar. Ini berisi fungsi-fungsi yang bisa membantu kita dalam melakukan pengerjaan dengan Microsoft Word. Pindah ke bawah sedikit, di sebelah kiri sini, ini ada namanya tab management. Ini membantu kita untuk mengatur tabulasi dari dokumen kita. Kemudian di bagian ini, yang seperti penggaris, yang horizontal dan vertikal, kebetulan namanya juga sama, ruler atau penggaris. Ini juga membantu kita dalam melakukan pengambilan jarak atau pengaturan jarak di naskah kita. Pindah ke kiri bawah, ini adalah bagian yang menampilkan status dari naskah kerja kita. Kita bisa melihat halaman dari dokumen yang sudah kita buat, kemudian jumlah katanya, bahasa yang digunakan, dan status tracking. Pindah ke kanan bawah, di sini ada bagian yang membantu kita dalam mengatur tampilan Microsoft Word. Kita bisa merubahnya misalkan menjadi bentuk seperti buku, atau kembali lagi ke model print seperti awal. Atau kita bisa membesarkan tampilan aplikasinya seperti ini dengan menggeser ke kanan, atau menghasilkannya dengan menggeser ke kiri. Demikian penjelasan tentang informasi awal dari Microsoft Word. Semoga bisa membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Pada sesi kali ini, kita akan belajar cara membuat dokumen baru, cara menyimpan dokumen, dan cara membuka dokumen yang sudah tersimpan di Microsoft Word. Nah, jadi untuk membuat dokumen baru, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita bisa mencari aplikasi Microsoft Word langsung di perangkat kerja kita, kemudian kita pilih atau kita klik, kemudian di sini kita pilih blank dokumen, maka kita sudah membuat dokumen baru yang siap dikerjakan. Di sini kita tinggal melakukan pengetikan, kemudian ketika kita sudah berada di dalam aplikasi seperti ini posisinya, dan kita ingin membuat suatu dokumen baru, kita bisa menggunakan menu file. Kemudian kita masuk ke blank dokumen, maka kita kembali sudah membuat dokumen baru yang siap dikerjakan. Kemudian kita bisa menggunakan keyboard dari perangkat kerja kita dengan menggunakan tombol CTRL, itu biasanya ada di kiri bawah dari keyboard, dan kemudian mencari huruf N. Setelah itu ditekan secara bersamaan, maka kita akan mendapati suatu dokumen baru kembali. Berikutnya kita akan belajar cara menyimpan dokumen. Nah ini penting nih, kenapa? Karena bayangin, kita ada kerja 3 halaman, tapi kemudian karena kita sudah mau istirahat, langsung menutup aplikasi dan lupa menyimpan, maka itu suatu bencana karena yang sudah kita kerjakan jadi hilang. Nah, supaya itu nggak kejadian, yang tadi kerjaan kita sudah dikerjain tapi hilang karena lupa disimpan, maka kita perlu menyimpan dokumennya terlebih dahulu. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke menu file, kemudian kita masuk ke menu save. Di bagian ini kita coba pilih satu lokasi untuk menyimpan dokumen kita. Nah, di sini kita bisa melakukan penamaan pada dokumen atau pengubahan format dokumen jika diperlukan. Jika sudah oke, kita pilih save, maka dokumen akan tersimpan. Cara lainnya adalah kita menggunakan Quick Access Toolbar. Yang seperti pernah saya jelasin, itu ada di kiri atas. Ada di kiri atas ini. Kita pilih logo yang berbentuk seperti disket. Maka kita akan kembali ke menu penyimpanan. Kita bisa mengulangi proses yang sama seperti tadi. Dan cara lainnya, untuk menyimpan dokumen, kita kembali bisa menggunakan keyboard perangkat kerja kita. Jadi kita kembali mencari tombol CTRL, tapi kali ini huruf S. Kita tekan CTRL dan huruf S secara bersamaan. Maka kita akan kembali ke proses yang seperti tadi. Kita tinggal ulangi. Maka dokumen kembali sudah tersimpan. Kemudian ketika kita sudah selesai beristirahat dan ingin kembali bekerja, maka kita perlu membuka dokumen yang sudah pernah kita simpan. Caranya adalah, pertama kita masuk ke menu file, kemudian kita masuk ke menu open. Di bagian ini kita pilih dokumen yang ingin kita kerjakan kembali, maka dokumen yang kita ingin kerjakan sudah tersaji dan siap dikerjakan kembali. Cara lainnya adalah kita gunakan keyboard kembali, keyboard perangkat kerja,
Kali ini hurufnya CTRL dan huruf O. Kita tinggal mengulang proses yang sama seperti tadi, memilih file, maka filenya juga sudah terbuka lagi. Demikian penjelasan tentang cara membuat dokumen baru, cara menyimpan dokumen, dan cara membuka dokumen yang sudah tersimpan. Semoga bisa membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan.